Berikut saya membuat tutorial cara penyusunan jadwal kelas mingguan di aplikasi Padamu Negeri. Yang pertama, mohon selalu login melalui web padamu.siap.web.id ini. Kemudian silahkan pilih login admin atau operator sekolah. Silahkan masukkan email admin sekolah. Baik, akun Anda bisa mengelola banyak sekolah. Nah, kebetulan akun saya, peranan saya ada di Distrik, LPMP, sekolah, Mapenda juga ada. Silakan masuk ke sekolah. Jadi Anda sebagai admin sekolah bisa mengelola banyak sekolahan. Oke, untuk masuk pertama kali biasanya verbal NPSN. Jika sudah dilalui maka dialog verbal ini tidak akan muncul kalau sudah dilakukan ini. Kemudian pastikan sekolah Anda sudah benar. Nah, di sini saya akan membuat jadwal kelas mingguan untuk jenjang TK atau RA. Nah, saya ambil contoh menggunakan ini TK PKK. Kemudian setelah masuk di sini, silahkan tentukan kurikulumnya. Silahkan masuk di daftar mata pelajaran, pilih kurikulum. Untuk jenjang TK RA biasanya KTSP, silahkan pilih KTSP. Kemudian kalau ini masih kosong, silahkan klik sinkron data, pilih jenjang yang akan menggunakan kurikulum KTSP A dan B, silahkan klik lanjut. Kemudian ini dikonfirmasi, klik simpan. Untuk jenjang TK dan RA, klik OK. Secara default untuk mapel yang dari pusat itu, nah, ini ada nilai agama, moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan tematik. Ini yang mapel yang setelah sinkron. Jika di tempat Bapak Ibu tidak menggunakan mapel-mapel ini atau melakukan penyederhanaan, misalkan mapelnya adalah kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, boleh saja silahkan ditambahkan mapelnya melalui menu ini, mata pelajaran baru. Kemudian pilih tingkatnya, pilih kompetensi umum, pilih tematik, silahkan ketik namanya, kegiatan awal. Untuk ini opsional, kode internal sekolah juga opsional, silakan. Kemudian nanti klik simpan. Baik, hasilnya nanti akan seperti ini. Kegiatan awal kanal 1, kodenya nama singkatan ket awal, kurikulum nasional tematik tingkat A, kompetensinya umum, statusnya aktif. Kemudian di sini ada segitiga kecil. Segitiga kecil itu pasti ada menu yang tersembunyi. Silahkan klik untuk menampilkan. Nah, menu yang tersembunyi yaitu edit, digunakan untuk edit pelajaran maupun untuk menghapus pelajaran yang sudah ada. Nah, kalau sudah membuat mapelnya, silahkan mapel disesuaikan masing-masing jadwal yang ada di sekolah Bapak Ibu. Yang penting nanti satu hari itu 5 JPL. Kemudian kalau satu minggu berarti
5 kali 6 hari sama dengan 30 JPL. Baik, kemudian kalau sudah menentukan mata pelajaran, membuat mata pelajaran, kita membuat kelas, masuk ke kelas, kemudian ke daftar kelas. Ini nanti kosong. Kalau Bapak Ibu belum membuat, silahkan klik kelas baru. Silahkan ketik misalkan kelas A1 untuk tingkat A. Kalau ada 2 rombel, A2 nanti, A3 dan seterusnya. Kemudian pilih wali kelasnya. Dipilih wali kelasnya siapa. Kalau di daftar ini tidak ada, silahkan klik sinkronisasi guru biar nanti muncul kalau ada daftar guru yang belum tampil di sini. Ini juga ada halaman, silahkan. Kalau misalkan gurunya lebih dari 6, bisa jadi di halaman kedua. Oke, setelah pilih wali, kemudian kodenya, kode ini untuk inisial kelas saja. Misalkan kita isi KA1. Baik, misalkan ini yang penting ini antar kelas nanti jangan sama. Untuk daya tampung silahkan diisi sesuai jumlah siswa yang ada. Kemudian klik simpan. Kalau sudah klik simpan, hasilnya akan seperti ini. Ini nama kelasnya, kodenya, tingkat A, kompetensi umum, daya tampung 24 siswa yang ada. Kemudian ini wali kelas, ini wali kelas. Kemudian ini kelengkapan data, ini menampilkan biodata kelasnya. Kemudian peserta belum ada, logo juga belum ada, statusnya aktif. Kemudian segitiga kecil, ada menu. Ini bisa digunakan untuk mengedit kelas, unggah logo, hapus kelas, kemudian melihat peserta kelas dan absensi. Oke, kalau kelas semuanya sudah dibuat, kemudian silahkan menuju ke penyusunan jadwal. Sebelum menyusun jadwal mingguan, kita akan membuat model untuk jadwal kelasnya. Silahkan klik ini. Kemudian klik model baru. Untuk nama model bebas. Waktu mulai adalah waktu mulai pelajaran jam 7 atau jam 7.30. Silahkan disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Jumlah jam per hari, baik ini untuk jumlah untuk slot kegiatan dalam 1 minggu. Silahkan dicari slot yang kegiatan yang paling banyak di hari apa. Misalkan di hari Senin, oke, kita hitung. Misalkan kegiatan pertama adalah upacara, kemudian kedua kegiatan awal, mapel kegiatan awal, ketiga mapel kegiatan inti jam JPL pertama, kemudian kegiatan inti JPL kedua, kelima misalkan istirahat, kegiatannya istirahat. Terus kemudian slot ke-6 itu kegiatan inti, masih kegiatan inti, mapel kegiatan inti JPL ketiga. Kemudian yang ketujuh ini slot mapel yang terakhir, yakni kegiatan akhir. Kemudian slot ke-8 nanti kegiatan ekstra. Jadi misalkan satu pekan itu terbanyak kegiatannya berapa, nanti silakan dipilih slotnya, ini slot maksimal, klik 8. Kemudian durasi per jam ini rentang 1 JPL nya misalkan 30 menit untuk TK. Kemudian ini hari libur, silakan pilih yang silakan dicentang hari yang dianggap libur, jangan dicentang semuanya. Klik simpan. Baik, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan
penyesuaian, klik edit. Di slot pertama kita ganti upacara. Nah, tiap slot nanti silahkan disesuaikan apakah belajar mengajar atau praktikum, upacara, istirahat, senam. Senam biasanya di hari Jumat. Kemudian nanti ya, misalkan ada kegiatan pembiasaan diri ataupun kegiatan religi, silahkan disesuaikan. Untuk yang kegiatan selain belajar mengajar nanti seperti praktikum, senam, pembiasaan diri, religi, ini tidak masuk hitungan JJM, jumlah jam mengajar atau JPL. Baik, ini slot pertama di hari Senin diisi upacara. Kemudian ini jamnya, kalau udah sama dibiarkan saja, dibiarkan untuk jam berakhirnya, selesainya 30 menit ya, klik simpan. Ada konfirmasi, klik ya. Kemudian ini nanti kegiatan awal, mapel kegiatan awal. Ini mapel kegiatan inti, mapel kegiatan ini JPL kedua. Ini slot untuk istirahat, silahkan diklik. Nah, ada kasus kalau mau mengedit slot tidak bisa, berarti minta ditekan F5 atau refresh. Klik. Nah, sudah bisa, silahkan ini diganti istirahat. Oke, kalau istirahatnya 30 menit ini udah benar, tapi biasanya istirahat 20 atau 15 menit. Silahkan dilakukan penyesuaian. Misalkan ini kita buat 40, istirahatnya 15 menit. Klik simpan. Oke. Baik. Di sini rentang waktunya jam 9.30 sampai 9.45. Istirahatnya 15 menit. Kemudian jam belajar selanjutnya atau slot kegiatan selanjutnya adalah jam 10. Maka ini tidak sesuai, tidak benar. Ini harus dilakukan pengeditan jamnya. Jadi jam 9.45 berakhir jam 10.15. Nah, baik. Nanti kita akan mengedit semuanya. Kalau kita mengedit seperti ini, nanti kelamaan karena kita harus mengedit di selama 1 minggu, jadwal 1 minggu. Maka ada cara yang lebih cepat untuk mengedit slotnya, yaitu dengan menggunakan ini pengaturan model. Silakan icon gear, klik, kemudian edit jam pelaksanaan. Nah, di sini ada slot yang ingin diedit. Misalkan tadi di slot kelima, yaitu jam untuk jam istirahat ya, jam 9.30 sampai 9.45. Ini udah sesuai, nanti tinggal jalan sesuaikan. Kalau ingin mengubah, klik simpan. Hasilnya di semua slot kelima ini akan berubah waktunya. Ini 9.45, 9.45, 9.45, 9.45. Terus kemudian edit lagi, ini yang slot selanjutnya. Ini harusnya kan 9.45 mulainya. Nah, ini kita menggunakan edit jam pelaksanaan yang ada di icon gear. Kita edit slot ke 6, 9.45, jam berakhir 10.15. Klik simpan. Maka hasilnya lihat berubah. Yang tadinya 10.30 sekarang 10.15. Slot selanjutnya silahkan diedit. Kemudian ini juga perlu diedit juga untuk jenis kegiatannya. Ini saya klik tidak bisa, maka tekan F5 pada keyboard Anda atau klik refresh. Diklik. Oke, diganti istirahat, simpan ya. Oke, kemudian kadangkala di hari Jumat atau Sabtu kegiatannya tidak full.
tidak penuh ada 8 kegiatan dalam satu hari. Nah, misalkan kegiatannya sampai di slot ke-7 ini, kemudian slot 8 kosong, maka silakan diedit jenis kegiatannya diubah menjadi kosong. Klik simpan. Klik OK. Begitu juga yang di sini. Klik kosong. Klik. Jadi silakan penyesuaian sesuai jadwal yang ada. Baik, sekiranya semuanya sudah diedit, nanti kemudian lanjut ke mulai mengisi jadwal kelas mingguan. Bisa mengklik ini atau juga bisa melalui dashboard jadwal di ini, lihat jadwal kelas, lihat jadwal mingguan. Kemudian pilih kelas. Pilih kelas yang ingin ditampilkan di tingkat A atau tingkat B. Misalkan kita ambil contoh kelas A1. Nah, ini berhubung sudah saya buat jadwalnya sudah terisi semua. Nah, untuk pengisian slot-slot kegiatan silahkan diklik. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Mata pelajarnya dicari, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir disesuaikan. Kemudian ini guru pengajarnya, silahkan diklik, dicari siapa yang mengajar di kelas A1, silahkan dipilih. Baik, untuk TKRA biasanya satu kelas ada 2 guru. Untuk guru kedua silahkan, di sini ada pertanyaan ada asisten atau cadangan, silahkan pilih ada. Karena nanti akan tampil menu ini untuk mencari guru yang kedua. Silahkan dipilih, kemudian klik simpan. Baik, kalau sudah semuanya diisikan, maka tugas penyusunan jadwal kelas sudah selesai. Selanjutnya untuk ngecek, silahkan login ke akun PTK masing-masing. Baik. Kembali ke Padamu Negeri. Kita login PTK untuk melihat hasilnya. Oke, tampilannya akan seperti ini setelah PTK login. Ini Oke, setelah login nanti ini tahapan akan terlihat tahapan yang mestinya Anda kerjakan. Silahkan klik info mengajar. Nanti akan tampil seperti ini. (2014-2015) semester 2. Ini mapelnya, mata pelajarannya, ini tingkat, nama sekolahan, JJM-nya. Kemudian ini kalau ditambah hasilnya 24. Seperti itu. Berarti sudah masuk, sudah penyusunan jadwal kelas sudah selesai. Oke. Nanti kemudian di sini jenengan klik aja. Kalau sebelumnya periksa portofolio. Kalau sudah betul sesuai, silahkan aktifkan portofolio, di tombolnya nanti ada di sini. Kemudian tahap selanjutnya untuk PTK yakni cetak kartu digital. Nah, cetak kartu digital akan aktif setelah kepala sekolah mengajukan S25, yakni ajuan keaktifan kolektif. Kemudian tambahan untuk guru yang sudah bersertifikasi, dimohon untuk melakukan verbal NRG. Verbal NRG. Mohon maaf agak berisik. Oke, ini. Oke, untuk tutorial membuat jadwal kegiatan sudah selesai. Kemudian untuk dukungan teknis, silakan Bapak Ibu admin sekolah jangan lupa untuk gabung di operator NUPTK Padamu DIY.
Nanti kita kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di sini. Terutama ini untuk khusus untuk operator yang ada di wilayah Yogyakarta. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika